Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Syafitri, NIM 4320059. Saya dari kelas KPIB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Dakwah. Saya akan menjelaskan dari materi kedua sampai dengan materi ketujuh. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Pengantar Ilmu Dakwah. Baik, saya mulai saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dakwah. Menurut bahasa atau etimologi, yang dimaksud dengan pengertian dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya sebagai ajakan atau seruan kepada umat Islam. Secara istilah, pengertian dakwah adalah menyeru, memanggil, mengajak, atau menjamu dengan proses yang berkesinambungan dan ditangani oleh para pengembang dakwah. Dan hal ini dikarenakan Islam adalah agama dakwah, yang artinya agama yang selalu mengajak umatnya untuk senantiasa aktif dalam melakukan kegiatan dakwah. Lalu hukum berdakwah ini yaitu wajib. Berdakwah merupakan kewajiban yang bersifat taklifi dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya agar apa yang menjadi tujuan Islam dapat tercapai. Karena sifatnya taklifi dan qat'i, maka jelaslah bahwa dasar hukum dakwah pastinya berasal dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Lalu apa saja yaitu objek di dalam ilmu dakwah? Yaitu yang pertama, objek material dan formal. Objek material adalah tentang tingkah laku manusia, sedangkan objek formal adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Lalu, istilah-istilah dakwah. Ada beberapa istilah dalam dakwah, yaitu yang pertama, tabligh. Tabligh yaitu penyampaian agama Allah kepada manusia. Penyampaian ini disebut dengan mubalik. Rasulullah SAW diwajibkan menyampaikan risalah Allah kepada manusia, sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini yaitu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Yang ketiga itu mau'izah, yaitu pengajaran atau nasihat. Yang keempat, tabsyir, yang artinya berita gembira. Yang kelima, idzar, yang artinya peringatan atau ancaman. Yang keenam, tadzirah, yang artinya peringatan atau rambu-rambu petunjuk. Yang ketujuh, nasihah, yang artinya nasihat atau pengajaran. Yang kedelapan, wasiyah, yang artinya nasihat, pesat atau wasiat kebenaran, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Hasyr ayat 59. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses panjang Rasulullah SAW dalam menyeru bangsa Arab pada Islam. Yaitu dari 23 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, 13 tahun diantaranya beliau menghabiskan di kota kelahiran beliau, yaitu Makkah. Sedangkan selama 10 tahun sisanya beliau berdakwah di Madinah. Menurut sejarawan Muslim Arab, selama 3 tahun pertama Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyeru orang-orang yang beliau yakini dapat merahasiakan pesan yang dibawanya. Di antaranya yaitu Khadijah, Waraqah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Harith, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdullah Ar-Rahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa budak lainnya, termasuk dengan Bilal bin Rabah. Lalu, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, digantikan dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar atau lurus. Mereka adalah waris kepemimpinan Rasulullah selepas kewafatan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para tokoh ini merupakan orang-orang yang arif dan bijaksana, jujur dan adil dalam memberikan keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Pada saat pelantikan, mereka dibuat secara syura, yaitu perbincangan para sahabat atau pilihan khalifah sebelumnya.
Lalu siapa saja khalifah tersebut? Yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar yang menjabat selama 632 sampai dengan 634 Masehi. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab yang menjabat dari tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan yang menjabat selama 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjabat dari tahun 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Lalu apa dalil tentang berdakwah ini? Apa dalil bahwa kita disuruh untuk berdakwah gitu? Yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu, adapun rukun dari dakwah, itu terdiri dari yang pertama da'i, yaitu orang yang mengajak atau menyeru ke jalan Allah. Yang kedua bad'u, yaitu orang yang diajak atau diseru ke jalan Allah. Yang ketiga manhaj, dakwah, yaitu metode atau cara dalam menyampaikan dakwah. Yang keempat wasail, yaitu sarana atau media dalam mengantarkan dakwah kepada masyarakat. Lalu saya akan menjelaskan tentang had. Had ini dikenal dengan istilah ta'rif adalah pengertian atau definisi sebuah ilmu yang dibahas dalam ilmu fikih. Yang kedua madhu, yaitu objek. Ilmu yang sedang dibahas berbicara mengenai hal apa, seperti objek ilmu hadis, yaitu sanad dan matan. Yang ketiga tamsah, yaitu faidah yang akan didapatkan setelah mempelajarinya. Yang keempat nisbah, yaitu hubungan ilmu tersebut dengan cabang ilmu lainnya. Yang kelima fadl, yaitu keutamaan. Kedudukan ilmu tersebut, misalnya ilmu fikih memiliki kedudukan yang sangat mulia karena dengannya kita dapat mengetahui hukum-hukum perbuatan hamba. Yang keenam wari, yaitu orang yang pertama kali membangun kaidah-kaidah dalam rumusan-rumusan menjadi sebuah ilmu tersendiri. Yang ketujuh yaitu nama yang disematkan oleh para ulama, misalnya ilmu tauhid, ilmu nahwu dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu istimdad, yaitu sumber, rujukan atau sumber tempat mengambil topik-topik yang dibahas dalam ilmu tersebut. Misalnya ilmu tafsir, yaitu bahasa Arab dan sunnah Nabi. Jadi, barang siapa yang menguasai al-mabadi al-syarah ini, maka ia telah memperoleh pengetahuan dasar yang memudahkan untuk mendalami ilmu yang akan dipelajari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manhaj. Manhaj secara etimologis berasal dari fi'il sulasi, yaitu nahaja yanhaju, yang berarti menapaki atau menjadi jelas. Dikatakan nahaja at-thoriq berarti seseorang telah mendapati jalan. Dikatakan nahaja al-amru berarti suatu urusan telah mendapati kejelasan. Dari pengertian tersebut, manhaj atau minhaj dapat dimaknai sebagai metode, pendekatan atau pijakan untuk mendapatkan suatu kejelasan, sehingga manhaj dakwah secara terminologi dapat dipahami sebagai jalan, metode atau kerangka seperti metode pendekatan, strategi, atau kurikulum dakwah yang didesain untuk menjelaskan tema dakwah. Lalu saya akan menjelaskan tentang uslub. Uslub adalah perkataan Arab yang bermaksud jalan atau seni dalam percakapan atau pekerjaan. Ia juga bermaksud metodologi atau cara melakukan sesuatu, dan dikatakan juga sebagai sistem melaksanakan sesuatu. Jadi dakwah memerlukan metodologi atau uslub terkini untuk menjadikannya lebih terkesan dalam merealisasikan manhaj kepada umum. Senang dan sukanya melaksanakan tugas para dai dalam dakwahnya amat tergantung kepada uslubnya. Jika mudah uslubnya, maka mudah pula lah tercapai matlamatnya. Jika tidak,
maka akan susahlah kesudahannya. Metodologi sebagai suatu ilmu kini menjadi suatu keperluan yang patut dipelajari secara mendalam dan dikuasai dengan sebaiknya untuk memudahkan urusan dalam semua lapangan kehidupan. Jika dakwah tidak berlandaskan uslub yang sesuai, maka hanya akan ketinggalan dan menjadi sebar sukar. Message dakwah tidak diminati dan akhirnya ditinggalkan pergi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uslub al-hikmah. Uslub al-hikmah adalah suatu uslub yang sangat penting karena dengan cara al-hikmah dapat memberikan kekuatan hujah sehingga menunjukkan kebenaran dan menghilangkan kesamaran. Cara ini ditunjukkan kepada mereka yang ingin mengetahui kebenaran Islam, yaitu golongan yang mampu berpikir secara sempurna seperti para ulama pemikir. Lalu al-mauzah al-hasanah, yaitu memberi nasihat dan memberi peringatan kepada orang lain dengan bahasa yang baik yang dapat menggugah hatinya sehingga pendengar atau penerima nasihat pun dapat menerimanya. Lalu mujadalah, yaitu meminta penjelasan terhadap satu masalah dengan secukupnya dan menenangkan pembantaian dengan argumentasi. Pendapatan selalu menggunakan cara yang lebih tegas karena targetnya adalah memperoleh menang. Selanjutnya qudwah hasanah, yaitu suatu bentuk dakwah yang paling berkesan sekali untuk kita, mengajak orang lain kepada kebenaran Islam. Betapa ramainya orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW setelah memeluk agama Islam disebabkan mereka melihat contoh dan akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, mungkin dari sekian materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi para penonton, dan juga saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.